Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, lahir di Jawa Timur, tanggal 7 September tahun 1940. Ia meninggal di Jakarta tanggal 30 Desember tahun 2009 saat berusia 69 tahun. Gus Dur dinyatakan sebagai Presiden Indonesia yang keempat setelah B.J. Habibie, setelah ditetapkan MPR melalui hasil pemilu 1999. Ia mulai menjabat sebagai presiden sejak tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 2001, pada sidang istimewa MPR. Gus Dur juga mantan Ketua Nahdlatul Ulama atau NU dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lahir dengan nama Abdurrahman Adahil, panggilan Gus disematkan di depan namanya sebagai panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai, yang berarti Mas. Nama Adahil yang berarti sang penakluk diganti karena tidak cukup dikenal dan diganti menjadi Wahid. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Kakek dari ayahnya adalah Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kakek dari ibunya adalah Bisri Syansuri, pengajar pesantren pertama yang membuka kelas untuk perempuan. Ayah Gus Dur adalah Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama RI pada tahun 1949, sementara ibunya adalah Solehah, pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan memiliki 4 putri. Gus Dur mengaku bahwa ia juga keturunan Tionghoa. Saat ayah Gus terpilih menjadi ketua Partai Masyumi pada 1944, Gus Dur dan keluarga pindah dari Jombang ke Jakarta. Saat Indonesia merdeka, Gus Dur kembali ke Jombang, namun, ketika ayahnya kembali terpilih menjadi Menteri Agama dan mereka kembali ke Jakarta, Gus Dur bersekolah di SD Kris dan pindah ke SD Matraman Pertiwi. Pada tahun 1953, ayahnya meninggal akibat kecelakaan mobil. Setahun kemudian ia masuk SMP, tetapi tidak naik kelas. Akhirnya ia pindah ke sekolah Yogyakarta dan mengaji di pesantren Krapyak milik Ali Maksum. Setelah lulus, Gus Dur melanjutkan pendidikan di pesantren Tegalrejo. Kemudian pada tahun 1959, ia melanjutkan lagi ke pesantren Tambak Beras Jombang. Gus Dur pun akhirnya mengajar dan menjadi kepala sekolah di sebuah madrasah dan pernah menjadi jurnalis di sebuah majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada November tahun 1963, Gus Dur berangkat ke Mesir karena mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Di sana, ia terlihat Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis di komunitas itu. Gus Dur juga bekerja di Kedutaan Besar Indonesia untuk Mesir. Saat itu, Gus Dur mendapatkan tugas menulis laporan untuk investigasi terhadap pelajar universitas atas kasus pemberantasan komunis di Indonesia dan laporan kondisi politik. Gus Dur gagal melanjutkan studinya di Mesir karena tidak cocok dengan metode pendidikan dan pekerjaannya pasca peristiwa G30S. Akhirnya pada 1966, ia pindah ke Irak karena mendapatkan beasiswa di Universitas Baghdad. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Gus Dur ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, namun, karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui, ia pun pergi ke Jerman dan Perancis. Setelah kembali ke Jakarta, Gus Dur aktif di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S. Di sana ia mendirikan majalah Prima dan menjadi kontributor utama. Kemudian ia meneruskan karirnya sebagai jurnalis dan banyak menulis artikel yang mengomentari isu sosial. Gus Dur pun mendapatkan banyak undangan untuk kuliah dan seminar. Pada tahun 1974, ia menjadi guru di pesantren Tambak Beras dan guru kitab Al-Hikam. 3 tahun kemudian, Gus Dur menjabat sebagai Dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam Universitas Hashim Asy'ari. Gus Dur 2 kali menolak tawaran untuk aktif sebagai Dewan Penasehat Agama NU, namun akhirnya, ia bergabung setelah ditawari yang ketiga kalinya oleh kakeknya, Bisri Syansuri. Disinilah ia memulai karir politiknya. Pada tahun 1982, ia ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan gabungan partai-partai Islam termasuk NU. Saat itu, NU dipandang mengalami stagnasi. Akhirnya, Dewan Penasehat Agama NU membentuk tim 7, termasuk Gus Dur di dalamnya, untuk mereformasi dan menghidupkan NU lagi. Pada tanggal 2 Mei tahun 1982, para pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU, Idam Khalid, dan memintanya mengundurkan diri. Idam menilai kemunduran itu tidak konstitusional,
Tetapi akhirnya ia mundur karena ditekanan, untuk memfokuskan perhatiannya pada NU. Gus Dur mengundurkan diri dari PPP. Pada tahun 1984, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum NU. Karirnya menanjak ketika ia menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Namun, ia pernah mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang dikenai Bank Dunia. 3 tahun kemudian, Gus Dur mendirikan kelompok belajar interpretasi teks Muslim di Probolinggo. Selanjutnya, Ikutan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI terbentuk. ICMI diketuai B.J. Habibie dan anggotanya terdiri dari intelektual Muslim, seperti Amin Rais dan Nurholis Majid. Gus Dur diminta untuk ikut bergabung di dalamnya. Saat itu sebenarnya ICMI didirikan lebih kepada meraih dukungan intelektual Muslim untuk mendukung Soeharto. Gus Dur membuat tandingan ICMI yang dengan Forum Demokrasi, namun forum itu ditantang pemerintah. Pasca reformasi tahun 1998, terdapat peta politik baru di Indonesia, partai-partai politik baru mulai terbentuk, komunitas NU meminta Gus Dur untuk mendirikan partai politik. Akhirnya PKB sebagai cara untuk melawan Golkar dalam pemilu. Pada tanggal 7 Februari 1999, PKB resmi mengajukan Gus Dur sebagai kandidat dalam pemilu presiden. Ia memang dan menjadi presiden dengan 373 suara melawan Megawati. Megawati terpilih menjadi wakil presiden mengalahkan Hamzah Has. Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Ia melakukan reformasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Gus Dur juga mereformasi militer dengan mengeluarkan militer dari ruang politik. Pada tahun 2001, ia menetapkan Imlek sebagai hari libur dan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Oleh karena itu, ia dinobatkan menjadi Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa pada Kelenteng Day di Semarang. Ia pernah menerima penghargaan, seperti Ramon Magsaysay Award kategori Community Leadership dan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center karena sangat peduli pada persoalan HAM. Dari cerita di atas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran dan memotivasi kita semua yang menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Saya Syahdan Zulhaidir Rolo Besi. Pamit next time video. Daun teh, daun lemon. Kamu punya tete, Doraemon.